Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara pengisian formulir peserta didik baru untuk yang formulir Dapodik. Jadi untuk peserta didik baru yang telah diterima di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, kalian akan mendapatkan formulir seperti yang saya tampilkan sekarang. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan. Di sini nama itu silahkan kalian isi dengan nama lengkap sesuai dengan di ijazah. Ini jenis kelamin silahkan dipilih. Setelah itu NISN 10 digit sesuaikan dengan yang ada di raport atau ijazah sebelumnya. Ini NIK silahkan diisi NIK KTP, nomor induk kependudukan. Kalau belum ada KTP, lihat di kartu keluarga, di sana ada tertera NIK. Ini tempat lahir, silahkan ditulis juga sesuai dengan tempat lahir yang ada di ijazah atau di kartu keluarga. Ini tanggal lahir, silahkan diisi tanggal, bulan, tahun. Ini kotaknya kurang 1 digit, nanti ditambah saja di belakang untuk yang tahunnya. Setelah itu nomor registrasi akta kelahiran, ini silahkan dilihat di akta, ini ya, di akta kelahiran kalian. Agama dan kepercayaan ini diisi aja, misal Islam 01 atau Kristen Protestan 02, seperti itu untuk yang agama. Untuk kewarganegaraan ini silahkan di checklist saja, misal Indonesia. Nah, ini di checklist saja di lingkarannya. Berkebutuhan khusus ini kalau kalian tidak ada, tidak usah, misal netra, tunanetra, tunarungu diisi 01 dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, tidak usah. Alamat jalan ini silahkan isi alamat jalan sesuai di KK atau tempat tinggal kalian. RT, RW itu sama. Nama dusun ini dikosongkan saja kalau kalian berada di kota ya. Nama kelurahan silahkan diisi sesuai di kartu keluarga atau KK. Kecamatan silahkan ditulis juga. Kode pos, lintang dan bujur ini adalah lintang dan bujur titik koordinat rumah kalian atau tempat tinggal kalian. Kalau tidak tahu, boleh dikosongkan. Tempat tinggal ini silakan dilihat: 1 bersama orang tua, 2 wali, 3 kos, 4 asrama, 5 panti asuhan. Jadi misalnya bersama orang tua berarti di kotak ditulis 1. Mod transportasi silakan dibaca opsinya sesuai angka. Setelah itu tuliskan angkanya. Nomor keluarga, kartu keluarga sejahtera ini kalau ada silakan diisi. Anak keberapa, ini anak keberapa kalian, jangan melihat ini di KK. Apakah penerima KPS atau PKH? Kalau iya di checklist ianya, kalau tidak di checklist tidaknya. Ini juga nomornya berapa kalau penerima PKH tadi. Ini penerima KIP, Kartu Indonesia Pintar, apakah iya atau tidak? Kalau iya checklist, kalau tidak checklist tidaknya. Kalau penerima kartu KIP di poin 27 ini silahkan isi nomornya, nomor KIP-nya. Setelah itu ini nama tertera di KIP itu biasanya karena berbeda, silahkan ditulis apa nama yang di kartu KIP-nya. Terima fisik kartu KIP, silahkan dijawab ya atau tidak di checklist. Setelah itu kita masuk ke data ayah kandung. Nah, data ayah kandung ini silahkan tulis nama ayahnya siapa, NIK ayahnya, nomor induk kependudukan ayah, tahun lahir ayah, hanya tahun aja, pendidikannya silahkan dipilih sesuai dengan angka, pekerjaan silahkan seperti itu juga, isi angkanya saja, penghasilan bulanan silahkan kalian isi yang benar, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Berkebutuhan khusus kalau tidak ada kosongkan saja. Ini nomor HP ayah kalau ada.
Selanjut itu sama data ibu kandung, kita masuk data ibu kandung, penjelasannya sama kayak yang data ayah tadi. Tulis nama ibu kandung, nik ibu berapa, tahun lahir berapa, pendidikannya apa, ditulis angkanya. Misal SMA sederajat berarti diisi 05. Untuk pekerjaan seperti itu juga, penghasilan bulanan, berkebutuhan khusus, ini nomor HP ibu, silakan kalau ada dimasukkan. Data wali jika kalian tinggal bersama orang tua, maka data walinya dikosongkan saja. Tapi kalau kalian misal ikut kakak atau ikut keluarga lain, maka data walinya diisi sesuai dengan siapa yang kalian ikuti. Misal kalian di kota ngikut sama kakak kalian yang di kota, maka walinya adalah kakak kalian. Silakan ditulis datanya, nama, nik walinya, tahun lahir, dan lain sebagainya sampai nomor HP-nya. Selanjutnya ini masuk ke kontak siswa. Ini nomor telepon rumah, kalau ada silakan diisi. Nomor HP siswa silakan ditulis. Email siswa apa silakan ditulis juga. Ini wajib ya untuk yang nomor HP siswa, email siswa. Data periodik ini silahkan kalian tulis berapa tinggi badannya, berapa berat badan. Jarak, poin 3, jarak tempat tinggal ke sekolah. Pilih kurang dari 1 km atau lebih dari 1 km. Kalau lebih dari 1 km sebutkan. Di poin 4 tulis misal 2 km kayak gitu. Tapi kalau kurang dari 1 km tidak perlu mengisi poin nomor 4. Waktu tempuh ke sekolah ini berapa jam, berapa menit. Jadi misalnya kalau 20 menit, yang jamnya dikosongkan aja. Isi yang belakangnya 20 menit di sini. Jumlah saudara kandung itu silakan dihitung, diisi. Selanjutnya registrasi peserta didik. Ini asal sekolahnya silakan diisi. Nomor peserta ujiannya, setelah itu nomor seri ijazah kalau sudah ada, nomor seri SKUS kalau sudah ada. Kalau tidak ada boleh dikosongkan. Kecuali yang asal sekolah sama nomor peserta ujian harusnya ada. Tapi nomor peserta ujian ini sekarang opsional juga, artinya boleh dikosongkan karena tidak ada ujian lagi, ujian nasional. Setelah itu di sini silahkan kalian buat tanggal. Kalian buat tanggalnya. Silahkan kalian buat nama siswanya di sini, nama kalian. Setelah itu orang tua atau walinya bertanda tangan di sini. Baik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai tata cara pengisian formulir Dapodik untuk peserta didik baru. Selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak yang kami sayangi dan kasihi. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat menginformasikan informasi peminatan yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Bagi siswa-siswi yang sudah diterima di SMA 4 Kota Bengkulu, kita akan mengisi yang namanya formulir peminatan. Pertama-tama yang perlu anak-anak perhatikan dan baca informasi peminatan di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Pada saat nanti pengambilan berkas, kami akan memberikan informasi peminatan dan formulir peminatan. Pertama-tama informasi peminatan yang sangat penting anak-anak kami baca dan pahami, baru nanti akan bisa mengisi formulir peminatan ini. Kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu adalah kurikulum 2013. Program peminatan di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ada 3 jalur peminatan. Peminatan pertama, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA dengan pelajaran ciri khas matematika, biologi, fisika, dan kimia. Yang kedua, peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan mata pelajaran ciri khas geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang ketiga, peminatan bahasa dengan mata
pelajaran ciri khas, bahasa dan sastra Indonesia, dan bahasa sastra Inggris, bahasa Mandarin, dan antropologi. Itulah 3 peminatan yang ada di SMA Negeri 4. Penetapan peminatan memperhatikan hal di bawah ini. Peminatan matematika dan ilmu alam memiliki nilai matematika dan ilmu pengetahuan alam semester 1 sampai 5 minimal KKM dibuktikan dengan fotokopi rapot. Pengetahuan ilmu pengetahuan sosial atau IPS memiliki nilai rata-rata ilmu pengetahuan IPS semester 1 sampai 5 KKM dibuktikan dengan fotokopi rapot. Peminatan bahasa memiliki nilai rata-rata bahasa Indonesia, bahasa Inggris semester 1 sampai 5 KKM dibuktikan dengan fotokopi rapot. Jadwal kegiatan peminatan, pengisian dan pengembalian formulir peminatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2022. Pengumpulan data atau data yang perlu dikumpulkan di dalam peminatan ini adalah pertama-tama mengisi formulir peminatan, kedua fotokopi nilai rapot semester 1 sampai 5. Fotokopi ini cukup hanya pengetahuan dan keterampilan saja. Yang ketiga, fotokopi ijazah atau ijazah sementara. Yang keempat, fotokopi sertifikat prestasi akademik dan non-akademik jika ada. Yang kelima, fotokopi hasil psikotes jika ada. Yang keenam, rekomendasi peminatan dari guru BK, SMP atau MTS. Yang ketujuh, semua berkas dimasukkan dalam map kertas bertulang, laki-laki warna biru, perempuan warna merah. Pengisian formulir peminatan. Yang pertama-tama perlu diperhatikan, mengisi data pribadi siswa. Perhatikan semua pengisian data pribadi ini harus diisi semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, dicantumkan foto ukuran 3x4 berwarna foto terbaru, memakai baju sekolah asal lengkap. Yang berikutnya, mengisi identitas keluarga. Identitas keluarga ini terdiri dari identitas orang tua, ayah, ibu, wali. Anak-anak yang tinggal bersama orang tua cukup hanya mengisi identitas ayah dan ibu. Tapi kalau anak-anak tinggal bersama wali, ketiga-tiganya ini harus diisi, yaitu identitas ayah, ibu, dan wali. Berikutnya, mengisi penghasilan per bulan orang tua diisi dengan keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya, identitas saudara kandung diisi semua seperti yang diminta oleh data. Yang tidak kalah pentingnya, pemilihan peminatan diisi sesuai harapan dan pertimbangan dari peserta didik. Pertama-tama, kelompok peminatan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kelompok peminatan kita ada 3. Pilihlah sesuai dengan bakat, minat, dan anak-anak kami. Peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, peminatan ilmu pengetahuan sosial, peminatan ilmu pengetahuan bahasa. Jika anak-anak kami misalnya memilih pilihan pertama, peminatannya adalah peminatan ilmu pengetahuan bahasa, jadi di checklist di pilihan pertama. Jika pilihan kedua, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, di checklist di pilihan kedua. Pilihan ketiga otomatis ilmu pengetahuan sosial. Itu contohnya anak-anak, dan ini disertai dengan alasan apa yang menjadi alasan anak-anak kami memilih peminatan tersebut. Beri tanda checklist pada pilihan peminatan ini, jangan lupa dibaca. Berikutnya, perkembangan hasil belajar atau pengetahuan anak-anak. Mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Isi dari semester pertama sampai semester kelima. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1. Misalnya bahasa Indonesia semester 1, bahasa Indonesia semester 2, bahasa Indonesia semester 3, bahasa Indonesia semester 4, bahasa Indonesia semester 5, diisi semuanya. Setelah itu
dijumlahkan dibagi 5. Itulah ditulis di rata-rata. Begitu seterusnya. Dan jangan lupa nilai sekolah ini diisi bahasa Indonesia nilai berapa dan seterusnya diisi. Diisi dengan lengkap Bapak Ibu karena ini dan anak-anak karena ini data yang sangat kami perlukan. Berikutnya pendidikan, pelatihan dan prestasi. Riwayat pendidikan tingkat SD. SD nomor ijazahnya nomor berapa? Nilai UAS tahun lulus. SMP nomor ijazahnya nilai UAS tahun lulus. Yang berikutnya pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Misalnya anak-anak kami pernah mengikuti les-les, apa jenisnya, tahunnya, hasilnya, lembaga atau instansinya. Prestasi akademik dan non-akademik bidang apa? Tahun berapa? Prestasi tingkat apa? Yang tidak kalah pentingnya, minat studi lanjut diisi sesuai harapan dan pertimbangan dari peserta didik. Artinya yang mengisi ini adalah anak-anak kami yang akan sekolah di SMA Negeri 4. Nama perguruan tinggi, misalnya Universitas Negeri Bengkulu. Alasannya apa? Yang berikutnya minat pekerjaan. Pekerjaan diisi sesuai harapan dan pertimbangan dari peserta didik. Pekerjaan apa yang diinginkan anak-anak kami nantinya? Misalnya jenis pekerjaan, misalnya dokter. Alasan pilihannya apa? Diisi semua dengan lengkap anak-anak kami, jangan sampai ada yang dikosongkan. Data perhatian orang tua diisi sesuai harapan dan pertimbangan dari orang tua. Unsur pilihan peminatan, harapan orang tua, alasan pilihan. Misalnya orang tua mengharapkan anaknya jurusan apa, misalnya anaknya jurusan bahasa, alasan pilihannya apa. Studi lanjut setelah SMA, misalnya orang tua mengharapkan anak ini melanjut ke perguruan tinggi, alasannya apa. Ini diisi orang tua ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa orang tua menandatangani formulir ini dan menuliskan nama lengkap, tanda tangan dan nama lengkap. Dan begitu juga anak-anak kami, tanda tangan dan nama lengkap. Ini harus ditandatangani orang tua, ini harus ditandatangani anak-anak kami, karena ini sebagai dasar bahwa orang tua dan anak-anak telah membaca, telah mengisi dan menyetujui formulir yang anak-anak kami isi. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu guru dan anak-anak kami yang akan sekolah di SMA Negeri 4 dapat mengisi semua dengan benar, dan ini sebagai bahan pertimbangan kami untuk peminatan anak-anak kami di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Demikian yang kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.